Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aloni Janitela, NIM 1910 416931, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengaku Pak Adi Mursalin SMM, semester 4. Pada video ini saya akan menjelaskan pada bab 6, yaitu membuat ringkasan mengenai materi mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non pasar di perusahaan. Inti dari strategi kompetitif berbasis non pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nyatanya, apresiasi terhadap manajemen bisnis Cina tidak akan lengkap kecuali kita memeriksa dengan cermat interaksi kompleks antara bisnis dan lembaga pemerintah. Strategi bersaing berbasis non-pasar. Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Perusahaan lokal karena pengetahuan mereka yang mendalam tentang konteks Tionghoa menyusun strategi untuk memanfaatkan sumber daya dan dukungan ini semaksimal mungkin. Daya saing umum dalam strategi non-pasar. Beberapa perusahaan di berbagai industri menginvestasikan upaya dalam memantau dan meneliti pendorong perubahan yang muncul dalam lingkungan bisnis mereka dengan fokus pada teknologi baru, peristiwa sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Organisasi bisnis bersaing untuk mendapatkan bagian mereka tidak hanya di pasar, tetapi juga melalui upaya di arena politik yang bertujuan untuk memanipulasi peraturan, hukum, dan lembaga lain yang mengatur pasar. Strategi non-pasar ini strategi non-pasar ini terutama mencakup strategi politik perusahaan, strategi publik dan media sosial, dan strategi tanggung jawab sosial perusahaan. Organisasi strategis secara tradisional berfokus pada pasar, meninggalkan strategi non-pasar sebagian besar kepada para sarjana di bidang ekonomi politik. Respon proaktif dalam strategi non-pasar. Saat ini, perusahaan mempengaruhi lingkungan mereka untuk memosisikan yang lebih baik dengan menggunakan integrasi masalah daripada beradaptasi secara pasif. Integrasi masalah adalah cara yang efektif untuk membuat respons proaktif terhadap masalah non-pasar. Integrasi masalah berhubungan positif dengan kinerja organisasi. Selanjutnya, kapabilitas dalam strategi non-pasar. Strategi politik dapat menjadi kapabilitas strategi politik tingkat perusahaan secara efektif dikonfigurasi dan diimplementasikan dengan pemerintah dan struktur kepemilikan, memfasilitasi atau penahanan penciptaan nilai organisasi. Selanjutnya,
strategi jaringan di lingkungan dan non-pasar. Perbedaan lingkungan antar negara dan kawasan sering dilupakan dalam penelitian strategi yang mengkonseptualisasikan berbagai jenis ekonomi, ekonomi maju, ekonomi berkembang, dan ekonomi berkembang pertumbuhan tinggi yang didorong lembaga, dan ekonomi berkembang pertumbuhan tinggi yang didorong berbagai faktor. Selanjutnya, mitigasi first mover advantage dengan strategi non-pasar. Dalam contoh perusahaan penyedia dan layanan pengguna yang terkait dengan internet, meskipun hambatan masuk pesaing diturunkan, perusahaan yang sudah mapan sebelumnya di mana bisa mendapatkan sumber keuntungan penggerak pertama. Selanjutnya, strategi non-pasar mengenai LSM. LSM dan aktivitas mulai mewakili faksi yang semakin penting dalam lingkungan non-pasar perusahaan. Sebuah studi mengeksplorasi berbagai cara di mana perusahaan mengelola tekanan LSM, menemukan contoh akuisisi, kapitulasi, dan perlawanan. Melobi dalam strategi non-pasar. Dalam model interaksi antara perusahaan, legislatif, eksekutif, pengadilan, dan agensi, hasil menunjukkan bahwa meskipun agensi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan publik tersebut, perusahaan akan melobi legislatif daripada membawa perubahan dalam kebijakan. Selanjutnya, strategi non-pasar di Cina. Untuk perusahaan Cina, faktor non-pasar sangat mempengaruhi persaingan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, strategi non-pasar dan isu lingkungan. Maksimalisasi utilitas atau pendekatan ekonomi terutama dimotivasi untuk menurunkan biaya dan meningkatkan manfaat. Sedangkan teori kelembagaan berfokus pada bagaimana tekanan eksternal di pasar dan elemen non-pasar membentuk upaya lingkungan perusahaan. Selanjutnya, strategi non-pasar dan masalah sosial. Dari sudut pandang sosiologis, strategi tidak berfokus secara eksklusif pada maksimalisasi keuntungan atau terbatas pada rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik bagi beberapa pemangku kepentingan organisasi. Yang pertama, pencapaian status, yang kedua, otonomi, yang ketiga, inovasi, yang keempat, identitas, dan yang kelima, modal sosial. Literatur strategis non-pasar menarik perhatian beberapa peneliti dari berbagai bidang. Ada peningkatan mendadak dari artikel yang diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, peran strategi non-pasar dalam membangun legitimasi kasus M&A layanan di ekonomi berkembang. Strategi non-pasar dan CSR. Studi tentang strategi telah difokuskan terutama pada tingkat supra dari aspek kompetitif, dari aktivitas dan perilaku perusahaan. Akibatnya, literatur strategis kurang memperhatikan praktik mikro atau lingkungan kelembagaan yang membentuk strategi bersaing. Dengan demikian, perkembangan pemahaman tentang interaksi perusahaan dalam kaitannya dengan konteks kelembagaan telah membentuk minat.
telah membentuk unit utama analisis dan membentuk literatur yang berkembang tentang strategi non-pasar. Pada tingkat yang luas, tujuan dari strategi non-pasar dan perilaku perusahaan terkait umumnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengelola konteks kelembagaan perusahaan. Dengan demikian, strategi non-pasar mempengaruhi perilaku perusahaan seperti pilihan masuk pasar. Penelitian tentang aktivitas non-pasar cenderung mengasumsikan bahwa perusahaan dapat membuat pilihan tentang bagaimana, kapan, dan mengapa terlibat dalam aktivitas strategi non-pasar. Namun, ini mungkin tidak berlaku untuk semua konteks karena aktivitas seperti misalnya CSR telah ditandai dengan sangat kontekstual. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi yang mengembangkan kontekstualisasi tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari saya pada ringkasan materi pada bab 6. Mungkin ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Salam sehat.